awal tahun kayak gini atau biasanya akhir-akhir tahun, nah itu biasanya bagi teman-teman yang kerja di industri atau swasta itu pasti akan mengalami audit dari badan sertifikasi, audit dari customer, atau audit dari internal. Tapi itu sifatnya internal audit tapi dengan jasa eksternal. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, sama halnya ini di tempat saya kerja. Jadi pada awal tahun pasti akan ada audit. Mulai dari badan sertifikasi ada audit customer. Nah, biasanya kebanyakan orang nggak tahu nih kita dalam persiapan audit mesti ngapain, apa yang harus dilakukan untuk pertama kali, agar apa? Agar auditnya ini tetap berjalan dengan lancar, agar sesuai dengan target, bisa tanpa ada temuan major ataupun critical. Kalaupun ada temuan minor sedikit, atau kalau misalnya ada yang model di audit di saya itu dari customer, ada audit dari YAM, itu ada skor nilainya lah. Jadi mulai skala 0 sampai 100. Karena apa? Karena nanti ada minimum requirementnya. Kalau misalnya ini di bawah target, maka disuspend dulu, nggak boleh supply produk kita. Itu karena audit customer. Nah, karena biasanya bingung apa yang harus dilakukan, mungkin di sini saya akan share sedikit apa aja atau langkah apa aja yang harus dilakukan atau kita siapkan dalam persiapan audit. Nah, untuk yang pertama, kalau saya nyebutnya adalah 3 langkah yang saya siapkan pada saat persiapan audit. Yang pertama ini biasanya yang saya lakukan adalah lakukan review terlebih dahulu mengenai temuan audit sebelumnya. Jadi kita buka-buka lagi audit sebelumnya, terutama tahun lalu, apa aja temuannya sih, kita cek dari sana temuannya apa aja. Nah, setelah udah cek temuan apa aja, kita sudah melakukan perbaikan atau belum di sana. Karena apa? Kalau memang belum, segera kita lakukan, karena biasanya kita lupa. Karena biasanya kecenderungannya setelah audit selesai ya udah lupa, nggak melakukan perbaikan atau corrective action. Nah, dari situ kita perlu cek, mastiin kalau misalnya temuan audit sebelumnya sudah dilakukan close, maka sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Langkah pertama anggaplah kita sudah jalan, sudah selesai. Tapi kalau pun udah close, coba cek ulang di lapangan. Biasanya yang sering kayak gini ini temuan di lapangan, yang kadang-kadang kita kurang ngecek. Kalau dokumen pasti bagus lah, pasti sudah dilakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya temuan di lapangan, nah ini yang jadi soal. Kadang-kadang secara dokumentasi kita udah oke, tapi secara lapangan nanti nggak sesuai, belum close lah hasilnya. Itu langkah yang pertama. Apa yang langkah kedua? Saya lakukan biasanya gap analysis. Nah, langkah kedua itu gap analysis. Gap analysis itu apa sendiri? Nah, gap analysis singkatnya adalah kita melakukan internal audit bagi perusahaan kita sendiri. Nah, itu tetap ada panduannya, ngikutin dari form internal audit kita bisa, atau dari requirement yang akan kita audit, misalnya dari badan sertifikasi ataupun requirement dari customer. Nah, kalau misalnya dari badan sertifikasi, contoh tempat saya itu kan di audit sertifikasi FSSC 22.000. Jadi auditnya bakal atau menggunakan form audit terkait dengan FSSC 22.000. Nah, itu saya coba cek lagi, kita komparasi dengan kondisi saat ini. Nah, kalau misalnya dari audit customer bagaimana? Kalau audit dari customer, kalau misalnya ada ada guideline-nya, nah itu bisa dilakukan pengecekan komparasi dengan panduan yang berlaku di customer. Nah, kita cek, kita komparasi dengan kondisi saat ini. Nah, ketika dilakukan gap analisis ini, biasanya kita bakal tahu mana yang sebenarnya udah comply, mana yang belum. Nah, kalau yang tujuan utamanya apa gap analisis? Mengetahui
poin-poin mana yang memang kita belum kerjakan atau masih kurang sempurna dan masih ada potensi jadi temuan. Itu fungsinya dari gap analysis. Kenapa? Jadi harusnya kita melakukan gap analysis terlebih dahulu, itu penting karena kita tahu. Karena kalau misalnya nggak dilakukan gap analysis, kita mulainya bingung dari mana nih kita starting pointnya. Semuanya langsung pening. Jadi kan harusnya step by step. Jadi langkah pertama kita tadi cek dulu dari sisi temuan audit sebelumnya. Langkah kedua gap analysis. Nah, langkah yang ketiga perbaikan dari gap analysis yang udah ada. Jadi kita bikin list mana aja yang belum, kita lakukan perbaikan, dan ini perlu dilakukan dengan adanya time schedule sama PIC. Makanya biasanya saya kumpulkan setiap seminggu sekali perlu ada pembahasan terkait dari gap analysis ini. Nah, langkah yang terakhir apa? Kita review standar yang sudah ada atau review lagi panduan yang dikeluarkan oleh customer maupun badan sertifikasi. Kita cek lagi apa istilahnya panduannya, kali aja ada yang kita terlewat. Nah, itu sebenarnya apa yang saya lakukan pada saat persiapan audit. Nah, yang terpenting satu lagi, karena audit itu sifatnya kan bukan one man show atau one department. Jadi nggak bisa kayak gitu, mesti ini ngelibatin seluruh pihak. Tapi memang biasanya departemen QC yang memang take handle, yang ngelit istilahnya. Nah, dari situ memang kita perlu istilahnya membuat jadwal khusus at least 1 minggu sekali pembahasan audit. Untuk apa? Memonitor, make sure departemen lain sudah melakukan apa yang kurang dari gap analysis. Itu sebenarnya yang biasanya saya lakukan setiap tahunnya atau ketika ada audit. Mungkin saya cek summary lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada totalnya ada 3 kalau nggak salah tadi. Yang pertama review dari temuan audit sebelumnya. Yang kedua adalah melakukan gap analysis. Yang ketiga adalah review standar dari badan sertifikasi maupun dari panduan customer. 3 itu yang memang pasti kita lakukan. Itu aja yang mungkin bisa saya share untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait standar atau persiapan audit, form internal audit yang saya punya, bisa tanya aja di kolom komentar atau bisa tanya langsung. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.